Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Berapa banyak dari saudara yang tahu? Hari ini ada karya Tuhan yang spesial buat pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Aminmu yang paling keras. Bagi saudara yang merayakan, saya juga ingin mengatakan gongsi-gongsi saudaraku. Saya rasa belum terlalu terlambat ya. Hari ini saudaraku kita masuk di bulan yang baru. Masuk dalam satu seri firman Tuhan yang baru juga. Dan saya akan berbicara tentang root of happiness in the family. Akar kebahagiaan di dalam keluarga. Stay with me saudaraku. Sepanjang bulan Februari ini. Saya akan mengajak saudara untuk dig deep, menggali. 2022 ini kita dapat satu rema. Tahun berakar dan berbuah. Betul ya? Jadi bukan satu kebetulan kalau tepat di bulan Februari ini langsung Tuhan mau pastikan akar keluarga terlebih dulu harus kokoh. Amin saudaraku. Dan pada bagian yang pertama ini saya akan berbicara tentang yang namanya happy marriage. Pernikahan yang bahagia. Karena berbicara tentang keluarga nggak akan bisa lari dari pernikahan, Pak. Mau nggak mau. Happy marriage ini, saudaraku, seperti ibaratnya itu akar. It is a root. Dia akar untuk menghasilkan happy family. Jadi kalau happy marriage ini adalah akarnya, maka yang muncul nanti dari situ keluarga, suami istri di dalamnya, anak-anak, itu ibarat buah-buahnya Pak. Berapa banyak dari saudara di sini ketika menanam, saudara mengharapkan hasil buah yang baik. Boleh saya lihat tangan terangkat? Pasti semuanya tangannya akan terangkat. Tapi saudaraku nggak akan muncul buah yang baik tanpa akar yang kuat. Aminnya boleh yang paling keras. Kalau saudara mau keluar buah yang baik, pastikan akarnya dulu. Happy marriage, pernikahan yang bahagia, itu menjadi satu akar yang in the end saudaraku akan menghasilkan anak-anak yang bertumbuh dengan baik. Aminnya boleh yang paling keras. Otomatis dari happy marriage saudaraku akan lahir suami-suami yang mencapai potensi maksimalnya. Dari situ istri-istrinya juga blossom. Istri-istrinya berkembang. Akhirnya keluarganya harmonis. Keluarganya harmonis, saudaraku, ada stabilitas. Ada ketenangan. Supaya apa? Bisa ngejar masa depan yang lebih baik. Amin ya yang paling keras. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak kepada saudara, pastikan terlebih dulu. Dalam kehidupan saya pribadi, saudaraku, personally buat saya, pernikahan itu sesuatu yang very important for me. Dalam hidup ini siapa sih saudara yang gak ngalami masalah? Yang mengerti boleh anggukkan kepala. Betul? Kita gak bisa menghindari masalah. Masalah akan selalu datang. Tapi bagi saya pribadi saudara, as long as suami istri itu kokoh, mau masalah apapun boleh datang, keluarga itu akan tetap strong. Akan tetap kuat. Bagi saudara yang sudah mengenal saya cukup dekat, orang-orang yang kenal saya cukup dekat, saya itu selalu mengatakan ini. Di antara semua masalah yang paling saya hindari saudaraku, itu masalah kalau bertengkar sama suami saudara. Itu. Mau masalah yang lain-lain it's okay. Tapi kalau keluarga udah kena Pak, itu merembetnya bisa kemana-mana saudara. Sesederhana, kalau keluarga kena Pak,
Mau dipakai mikir pekerjaan aja udah susah. Mampet. Ide nggak bisa keluar. Yang mengerti boleh katakan amin. Belum lagi saudaraku melebar kemana. Yang nggak jauh-jauh pasti kesehatan kena. Bener? Yang namanya sakit perut, kepala pusing kan? Itu sudah melebar. Itu sebabnya saudaraku, Alkitab itu sampai mengatakan, di mana ada kesatuan, di situ berkat dicurahkan. Kesatuan itu mendatangkan blessing. Bahkan Imamat, saudaraku, pasalnya yang ke-26 kalau saya nggak salah ya. Imamat 26 ayat yang ke-8. 5 orang ngejar 100. 100 kalau bagi 5 berapa ya Pak? 20 ya, betul ya. Tapi dikatakan di sana multimedia munculkan ya. 100 orang bisa ngejar selaksa. Selaksa itu berapa saudara? 10.000. 10.000 kalau dibagi 100 berapa saudara? 100. That's the power of unity. Dalam kesatuan, saudara bukan hanya bisa bertahan menghadapi masalah. Dengar ini, you overcome problem. Keluarga pernikahan yang bahagia, ada kesatuan di dalamnya. Masalah boleh datang, you overcome problem. Itu sebabnya saya hari ini ambil waktu saudaraku, mumpung kita masih ada di awal dari bulan Februari ini. Yuk cek yuk satu-satu. Bagaimana kondisi dalam keluargamu? Mungkin di sini saudara berkata, Pastor, lah saya belum menikah, tapi kan punya keluarga toh saudara. Yang mengerti katakan amin. Yuk cek yuk, akar keluargamu bagaimana? 2022 ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi loh saudara. Sebelum semuanya nanti coming ahead in front of us ya saudaraku. Pastikan lebih dulu keluargamu kokoh. Keluargamu sehat, healthy marriage, pernikahan dan keluarga yang sehat akan menghasilkan happy marriage. Dan dari situlah ada buah-buah yang muncul atas hidupmu. Boleh dong kalau bilang amin Jogja, aminnya yang paling keras buat Yesus Tuhan kita. Kalau mau tepuk tangan jangan separuh-separuh, tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan by the way saya bawa kabar baik. Tahukah saudara, in the beginning, sejak dari semula, Tuhan mendesain pernikahan is for your happiness. Pernikahan itu didesain supaya Bapak Ibu bahagia. Pastor tahu dari mana ayatnya? Saya bukakan ya saudara. Kejadian 2 ayat yang ke-18 kita lihat yuk. Yang sudah ketemu sekalipun lihat ke depan boleh ngomong amin. Sama-sama ya saudara, kita baca dengan suara yang keras ya. 2, 3, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, yang masih jomblo, aminnya yang paling keras. Tidak baik kata firman kalau seorang diri saja. Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik buat saudara. Oh amin yang kurang keras lagi saudara. Kalau mau tepuk tangannya yang dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Dikatakan di sini satu hari Tuhan menciptakan Adam dan Tuhan melihat sejak dari awal Tuhan itu sudah melihat tidak baik manusia itu seorang diri. Diciptakanlah Hawa, diambil dari tulang rusuk Adam, dan saat itu dipersatukanlah Adam dengan Hawa dalam satu institusi. Pertama kalinya Tuhan membentuk institusi yang namanya keluarga. Jadi dengar ini saudaraku. Keluarga bukan institusi buatan manusia, aminnya yang paling keras.
Pernikahan itu mengikat institusi ini. Ini bukan buatan manusia. Itu sebabnya pernikahanmu pernikahan yang sakral. Aminnya yang keras. Keluargamu itu kerinduan dan keinginannya Tuhan. Dan ketika Tuhan ikat jadi satu, dia tempatkan di Taman Eden. Yang gak banyak orang tahu. Arti kata Eden itu pleasure, saudara. Banyak yang nggak tahu ya, saudara. Kata Eden itu berarti pleasure, kesenangan. Dan di Taman Eden itu, saudaraku, Tuhan tempatkan manusia, Tuhan tempatkan keluarga baru ini, Tuhan tempatkan pernikahan ini di sana. Apa artinya? It was meant to be happy. Yang Tuhan mau pernikahanmu adalah pernikahan yang bahagia. Sejak awal didesainnya begitu. Hari ini kalau yang terjadi atas hidupmu sebaliknya, mari saya perkatakan doa saya hari ini, desain awalnya Tuhan jadi atas hidupmu. Tidak kurang sedikit pun. Jangan mau terima sebaliknya, saudaraku. Bahkan dari Taman Eden itu Alkitab berkata mengalir sungai yang tidak pernah kering. Salah satu sungainya Alkitab berkata menghasilkan emas. Bolehkah saya katakan ini, saudaraku? Dia menciptakan pernikahan. Dia menjadikan keluarga. Karena begitu dia mencintai saudara, he wants you to be happy. Tangkap ini dulu ya, saudaraku ya. Pegang ini dulu. Masalahnya manusia jatuh dalam dosa, Pak. Sejak dari manusia jatuh dalam dosa, yang rencana desain semulanya itu untuk kebahagiaan rusak. Sampai dengan detik hari ini saudara menemukan, saudara mungkin bertanya, Pastor, berapa banyak kenyataannya akhirnya pernikahan jadi nggak bahagia. Yang tadinya Pak, dia mendesain heaven on earth. Itu loh saudara pernikahan, actually yang dia mau itu heaven on earth. Manusia bisa merasakan a little bit taste of heaven. Tapi kenyataannya berapa banyak yang saya lihat akhirnya pernikahan saudaraku bukan heaven on earth, tapi hell on earth. Akhirnya neraka di bumi. Berapa banyak yang akhirnya kapok dengan pernikahan. Capek dengan pernikahan. It wasn't meant to be like that before. Bukan itu rencana Tuhan sebelumnya. Itu sebabnya hari ini saya ingin memperkatakan saudara. Kalau ada di tempat ini sebagian dari saudara yang mungkin saat ini melalui pernikahan yang begitu berat. Izinkan saya katakan ini, angin Roh Kudus itu berhembus atas pernikahan keluarga demi keluarga. Tangkap ini saudaraku. Saya berdoa di bulan Februari ini ada keluarga-keluarga yang bisa tangkap rema ini. Saya tahu what you are going through. Pastor nggak tahu apa yang saya alami. Tapi bolehkah saya menubuatkan ini atas pernikahan dan keluarga saudara. Di bulan Februari ini akan ada pernikahan-pernikahan yang dikembalikan sesuai desain awalnya. Aminmu yang paling keras. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Akan ada keluarga-keluarga yang dikembalikan sesuai desain awalnya. Tapi jangan salah loh saudara. Pastor katanya kan it was meant to be for happiness.
Untuk kebahagiaan tidak sama dengan nggak ada tantangan loh Pak. Saya ulang ya. Jangan salah paham ya saudaraku ya. Pastor Nita bilang katanya untuk kebahagiaan. Nyatanya, denger ini saudara. Kebahagiaan tidak berarti dalam pernikahan, dalam keluarga nggak ada masalah. Aminnya boleh yang paling keras. Karena kalau saudara nggak menyadari yang satu ini, saudara nggak akan siap. Ketika saudara menghadapi masalah, saudara menghadapi tantangan, saudara mundur teratur. Tapi kalau saudara menyadari desain awalnya untuk happiness, kau hadapi masalah, tantangan, tidak mundur. Engkau terus pegang janjinya. Dan ingat ini saudaraku. Yang namanya 2 jadi 1 aja itu sudah masalah. Yang mengerti katakan amin. Pak Katon menikah sudah berapa tahun ya Pak? 19 tahun saudaraku. Saya percaya di sini ada yang lebih lama dari pernikahan saya. Pak Katon 19 tahun. Tahun ini juga saya akan menginjak pernikahan ke-19 saudaraku. Dan mari saya katakan ini. Yang namanya pria dijadikan satu dengan wanita, itu sudah masalah. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang satu working by logic. Pria itu mikirnya dengan logika. Yang satu working by feeling. Saudara bisa ngerti kok kalau ngomongan kan kelihatan. Kalau wanita ngomongnya gini, suamiku tuh nggak ngerti yang saya rasakan. Sebaliknya suami bilangnya apa? Istriku nggak masuk akal. Bener ya, saudara? Lah nggak ketemu. Lah hanya sederhana loh. Bapak Ibu di sini pernah nggak ngalami yang saya katakan? Atau saudara yang lagi pacaran belum menikah, pernah nggak ngalami yang saya katakan? Cowok itu ya sudah, kalau dilihat dari sudut pandangnya cowok, saya pikir juga kasihan juga si cowok saudaraku. Tapi mau gimana, yang namanya perempuan kita itu kalau sudah lagi jengkel saudara. Ditanya sama suami, ini mau ditunggu apa mau ditinggal? Namanya jengkel saudara, harga diri dong, tinggal aja, bisa sendiri. Kan? Lah suami mikirnya istri bilang apa? Tinggal, ya pergi. Lah kalau disuruh tinggal kok ya pergi, ya make sense toh saudara, masuk logika toh. Coba saya tanya ibu-ibu, kalau suamimu beneran ditinggal, apa yang dirasakan? Tidak berperasaan. Sakit hati saudaraku. Saudara berharap seperti drakor. Iya kan? Saudara bilang pergi aja. Enggak, aku akan tetap di sini. Aku akan tetap menunggu. Itu cuma ada di drama saudaraku. Harus sesederhana itu loh saudara. Buat suami-suami saudara katakan, Pastor, lah bilangnya disuruh ninggal ya tak tinggal beneran. Habis itu pulang habis saya dimaki-maki katanya. Itu hal kecil saudara, hanya masalah pria wanita, belum kebiasaannya Pak. Saya itu pernah cerita saudara, saya itu datang dari keluarga yang tugas berbelanja saudara. Jadi papi saya itu memang itu adalah kayak satu hobinya papi saya. Beli buah, milih buah yang bagus, dapat buah yang enak. Itu tuh satu kesukaan tersendiri dan kepuasan tersendiri buat papi saya. Jadi di benak saya, salah nggak saudara? Kalau saya berpikir, itu tugas suami. Lah di rumah saya lihatnya begitu ya saudara. Ya kan? Kalau belanja, kalau beli kebutuhan rumah tangga, saya ngelihatnya yang pergi papi saya. Lah, Pastor Joe punya mamah luar biasa sekali, saudara. Wah, pokoknya semua kebutuhan rumah tangga diberesin semua. Tidak perlu berpikir, Pak Pastor Obaja tuh sama sekali udah nggak perlu ngurusin.
Di benak Pastor Jo, belanja urusan istri. Menikahlah saya dengan Pastor Jo. Lah enggak salah toh saudara? Saya berpikir belanja urusan suami. Dia berpikir belanja urusan istri. Lah, saudara bisa melihat di sini? 2 jadi 1 saja sudah masalah. Tapi bolehkah saya ajak saudara melihat apa sih kata firman Tuhan ketika masalah demi masalah datang atas hidupmu? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 yuk, kita lihat yuk. Saya bacakan ya. Percobaan-pencobaan yang kamu alami, boleh dengan suara keras 2-3, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak. Coba diperiksa lagi 1 Korintus atau Pastor Nita 10 ayat 13 saudara. Boleh dicek 1 Korintus ya? Sama ya? Sama dengan saudara punya. Ini bukan perkataan saya, ini Alkitab bilang. Ketika kau menghadapi tantangan, masalah, dengar ini. Pencobaan-pencobaan yang kau hadapi itu biasa. Aminnya yang paling keras. Ini di sini aminnya masih gini. Tapi kan pastor, saya kasih kabar baik. Apa arti ayat ini saudara? Artinya, dia memberikan kepada saudara kekuatan yang lebih besar. Untuk bisa menanggung setiap masalah dan tantangan yang datang di jalan saudara. Oh boleh dong aminnya yang lebih keras lagi. Kenapa begitu saudaraku? Karena kekuatan yang dia berikan, anugerah yang dia berikan lebih dari cukup. Ayat ini melanjutkan, nggak berhenti sampai di situ. Karena dia setia, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak akan diizinkan saudara. Dengar ini, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Satu sisi masalah, satu sisi tantangan. Tapi jangan lupa sisi lain, ada solusi, ada jalan keluar, ada hikmat yang dari Tuhan. Pastor berarti yang harus saya lakukan apa? Fokusnya yuk Bu. Yang mengerti aminnya yang paling keras? Fokusnya ya, fokusnya jangan ke masalahnya. Tapi fokusnya ada solusinya. Bahagia tidak berarti tanpa tantangan. Bahagia tidak berarti tanpa masalah. Ubah fokusmu, mulai lihat bahwa kau tidak seperti yang kau pikirkan. Lihat dirimu sendiri dan mulai katakan pada dirimu, kekuatan yang Dia berikan atas hidupku jauh lebih besar. Pagi hari ketika kau lihat di kaca, apa yang kau katakan? Orang macam begini, pastor, enggak heran. Enggak heran kalau suami saya selingkuh, pastor. Orang kayak saya gini enggak heran. Kalau saya dipecat dari pekerjaan saya, pastor. No! Pagi hari kau melihat wajahmu di kaca dan mulai katakan ini. Dalam dirimu, Tuhan sudah berikan hikmat. Tuhan berikan segala yang dibutuhkan untuk engkau bisa menanggung masalahmu. Bukan survive saja, tapi Alkitab berkata, pencobaan itu sampai dikatakan biasa. Kenapa dia dikatakan biasa? Karena engkau dalam dirimu ada kekuatan yang dahsyat Dia taruh atas hidupmu. Terima itu dengan iman. Saudaraku, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.
Itu sebabnya hari ini saya akan membagikan kepada saudara 4 kunci saudaraku. 4 kunci bagaimana kita bisa menang, karena kita tahu tantangan itu pasti ada. Masalahnya bagaimana kita bisa menang gitu, menghadapi tantangan dan masalah. Sehingga dikembalikan ke desain awal. Marriage is for your happiness. Yang pertama, catat ya saudara, bagaimana kita bisa menang. Pilihlah untuk bahagia. Saya ulang ya, bahagia itu pilihan. Bahagia bukan karena keadaan. Bahagia itu pilihan. Pastor, sekalipun pasangan saya enggak ideal, sekalipun enggak ideal. Pastor, sekalipun keluarga saya dalam kondisi yang sedang bertengkar, sekalipun sedang bertengkar. Pastor, sekalipun pasangan saya nyebelinnya minta ampun, sekalipun nyebelin. Izinkan hari ini saya berkata ini, bahagia itu pilihan. Saya kasih contoh ya saudara, pohon kurma. Kalau saudara jadi pohon kurma, mungkin saudara juga nggak akan terima loh. Pohon lain tumbuh di tanah bagus. Kenapa saya harus tumbuh di padang gurun? Sudah kering kerontang, betul Pak? Tandus, cari air susah. Kalau jadi pohon kurma saudaraku, mungkin si pohon kurma ini juga akan teriak, enggak adil. Saya mau jadi mangga. Mangga enak. Tapi yang saya salut dengan si pohon kurma, saudara. Dia memilih untuk bahagia tuh, saudara. Bunita, buktinya apa si pohon kurma memilih bahagia? Lah buktinya saudara makan buahnya kok. Halo? Berarti kan enak. Buktinya si pohon kurma tuh nggak mati, saudara. Dia tumbuh dengan baik. Buahnya manis, nggak pahit. Bisa jadi berkat. Aminnya yang paling keras. Pribadi lepas pribadi di tempat ini, pilihlah untuk bahagia. Hari ini saudaraku, bahagia itu pilihanmu. Terlepas dari apapun, terlepas dari masalah, situasi, keadaan yang tidak ideal. You choose happiness. Ada satu keluarga saudaraku yang saya belajar dari keluarga ini. Mungkin saudara yang sering streaming ataupun saudara browsing di YouTube, buka YouTube, saudara kenal, pernah dengar nama Joyce Meyer enggak ya? Pernah ya? Pernah? Pernah dong. Salah satu pengkhotbah yang paling favorit saudaraku, mungkin salah satu pengkhotbah yang paling jadi berkat lah ya saat ini. Pengkhotbah wanita lebih tepatnya saudaraku. Tapi yang tidak banyak orang tahu, betul Joyce Meyer-nya luar biasa. Kalau biasanya orang berkata di balik suami yang luar biasa ada istri yang dahsyat gitu kan saudaraku. Tapi yang orang nggak banyak tahu, Joyce Meyer dengan pelayanan yang sampai jutaan orang saudaraku, begitu dipakai Tuhan luar biasa. Di balik pelayanannya ada seorang suami yang luar biasa. Joyce Meyer ini lahir dari satu keluarga yang sangat keras saudara. Dia dibesarkan bukan dari keluarga yang ideal. Bahkan saudara yang mengikuti pelayanan beliau, saudara tahu, Joyce Meyer ini dari masa kecilnya itu sudah sangat sering dilecehkan, maaf saudaraku, kata yang lebih terbuka aja ya saudaraku, kata yang lebih kerasnya itu sudah sangat sering diperkosa saudaraku, justru oleh ayah kandungnya sendiri. Hidup dalam keluarga yang seperti ini enggak seperti yang kita pikirkan saudaraku. Dia tumbuh menjadi seorang wanita muda yang sangat keras. Biasanya orang yang luka, saudara. Saudara dekat-dekat orang yang luka itu biasanya loh saudara. Dia juga pengennya menyakiti, saudara. Betul ya?
Kita nggak ada apa-apa, cuman deket aja kata-kata yang keluar itu udah keras sekali. Joyce Meyer juga sama. Dia tumbuh menjadi wanita muda yang tidak bahagia. Dia keras. Setiap pria yang berusaha mendekati dia berusaha untuk traumanya terhadap laki-laki itu begitu besar, saudara. Sampai dia jumpa dengan suaminya ini, Dave Meyer. Awal dari pernikahan mereka tidak menyenangkan, saudara. Karena Dave Meyer sudah berusaha seperti apapun, Joyce ini akan terus berusaha menyakiti. Sehingga akhirnya itu menimbulkan luka dalam hatinya Dave. Tapi yang hebat dari Dave, kenapa saya mengatakan di balik pelayanan sebesar Joyce Meyer, ada suami yang dahsyat. Kau boleh nggak kenal siapa suaminya, kau mungkin bahkan kalau saya nggak sebutkan ini, saudara nggak pernah dengar nama suaminya. Tapi Dave memilih, saudara. Dia menyadari dia nggak kuat dengan dirinya sendiri. Itu sebabnya dia memilih lari kepada Tuhan. Dia mencari kebahagiaannya, dia menemukan ketenangannya hanya dekat Allah saja. Tapi dari situ, saudaraku, Dave tidak berhenti sampai di sana. Ketika dia begitu penuh dengan kasih Allah, saudara, menanggapi penolakan dari Joyce Meyer, kata-kata yang terus menyakiti, pembawaan dan sifat yang begitu keras, setiap hari yang ada hanya perkataan yang terus menyerang, saudara. Dave Meyer ini mulai mengembangkan satu attitude yang baru. Dia memilih untuk bahagia. Apapun boleh terjadi, Joyce Meyer mau seperti apa, tapi Dave memilih untuk tetap bersuka cita, memilih untuk menjalani kehidupannya dengan baik, memilih untuk membangun pekerjaannya, dan hal ini bikin Joyce Meyer tambah marah, saudara. Saudara pernah ketemu orang yang begitu luka sampai melihat orang lain bahagia, dia marah. Saudara mengerti yang saya maksudkan ya? Joyce ini bukannya happy lihat suaminya, dia kepingin lebih menyakiti suaminya lagi. Tapi yang hebat dari Dave ini, saudara, dia konsisten, Pak. Dia tetap mengasihi istrinya. Tapi dia memilih bahagia. Dia memilih untuk tidak mempedulikan sikap istrinya yang begitu keras, yang begitu menyakiti, kata-kata istrinya yang begitu tajam, saudara. Dia menemukan sukacitanya sendiri. Dari kekonsistenan Dave ini, saudaraku, akhirnya Joyce itu hatinya luluh, saudara. Dia bisa melihat bagaimana kok hidup suaminya jadi lebih baik ya. Kok rasanya indah ya. Hidup seperti itu tuh baik. Dari situlah Joyce dijamah Tuhan, saudara. Seorang anak muda yang tadinya penuh dengan kepahitan, luka, penuh dengan trauma, penuh dengan kebencian, diubahkan menjadi seorang penginjil wanita yang menyentuh hati jutaan orang. Dimulai dari seorang suami yang memilih untuk bahagia. Doa saya, di sini ada anak-anak, istri-istri, suami-suami, regardless condition, engkau memilih untuk bahagia. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi tantangan dalam pernikahan? Yang kedua, pilihlah untuk tidak menyerah dengan pernikahanmu. Boleh dimunculkan tadi gambarnya kurma tadi? Tahukah saudara, ketika petani kurma menanam kurma, mereka itu sengaja menempatkan batu di atas benih kurma, saudara. Ini kalau saudara ngerasain jadi si benih kurma, protes loh, saudara. Bener enggak? Udah kering kerontang,
Udah sukar, hidup sudah sukar pastor. Masih ditumpui batu di atasnya. Loh ini kalau si kurma mau protes, dia protes loh saudara. Tapi tahukah saudara? Karena kurma ini punya kegigihan. Dia tidak menyerah saudara. Akar itu mau naik ke atas nggak bisa. Kan ditumpui masih kecil, nggak bisa dia. Dia mau naik, kalau yang lain kan berusaha naik langsung plup, gitu kan saudara. Yang ini mau naik nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau dia cari jalan saudara. Akarnya itu berkembang ke kanan ke kiri. Dia cari air. Berusaha naik lagi, plup, nggak bisa. Akarnya semakin ke dalam. Dia gigih. Dia nggak nyerah. Ketika dia capek, berusaha lagi naik, plup, nggak kuat. Dia terus. Akarnya ke dalam. Doa saya keluarga-keluarga di tempat ini. Kata cerai, kata menyerah. Sejak dari hari ini dibuang jauh dari kamus keluargamu. Aminnya yang keras. Boleh gak gampang? Boleh batu itu menindih. Tapi akarmu semakin kokoh. Justru karena kurma ini gak menyerah saudara. Sampai di satu titik dia gak sadar. Akarnya itu begitu kuat. Batu yang ditindih di atasnya pun ketika dia naik kali ini, plop, batu itu terguling saudara. Ada orang-orang yang mengembangkan kekuatannya justru di masa sukar. Oh saya perkatakan, masa-masa sukar ini tidak menghancurkan engkau. Saya perkatakan, ada pribadi-pribadi di tempat ini, masa-masa sukar ini menumbuhkan akarmu semakin kokoh di dalam Tuhan. Don't give up, saudara. Karena justru ketika kau tidak menyerah, dibutuhkan waktu. Ada nggak sih saudara, saya itu selama ini melayani pernikahan ya saudara, hampir nggak pernah loh ketemu orang nikah langsung bahagia tuh nggak pernah. Ada nggak? Pernah nggak ketemu langsung menikah, wah udah harmonis. Setahun ditanyain, bertengkar nggak? Enggak pastor, saya nggak pernah bertengkar. Pernah ketemu nggak yang begitu saudara? Saya nggak tahu, mungkin ada ya, mungkin. Tapi selama saya melayani keluarga sudah puluhan tahun ini saudaraku, saya nggak pernah ketemu yang begitu. Yang ada pada saat pernikahan pesta boleh senyum-senyum, besoknya udah bertengkar kok saudaraku. Orang berpikir oh malam pertama gitu saudara. Emangnya malam pertama sudah tepar, yang ada marah-marahin satu dengan yang lain saudara. Udah capek badannya. Saya nggak pernah lihat, semua itu proses saudara, nggak ada yang instan. 2 jadi 1, itu proses. Sampai nanti kayak ketemu titik kliknya. Berapa banyak di sini yang sudah menikah lebih dari 5 tahun? Boleh angkat tangan saudara. Sudah menikah lebih dari 10 tahun? Boleh angkat tangan. Saudara tahu yang saya katakan, udah capek bertengkar Pak. Aminnya yang paling keras. Sampai udah gak ada tenaga lagi Bu, mau bertengkar. Betul? Disitulah saudara akan menemukan, oh suamiku tuh memang orangnya begitu. Kalau lagi marah-marah ya sudah aku yang diem. Oh istriku tuh memang kalau lagi hatinya gak pas, gak cocok. Dari terbit matahari sampai masuknya berkicau terus. Ya sudah. Betul? Tapi ketika saudara sudah temukan itu, saya katakan ini saudara, di situ kau temukan happiness dalam keluarga. Secerewet-cerewetnya istri, tapi kalau enggak ada cerewetannya istri, rumah kok terasa kosong. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Betul saudaraku? Yang kedua, never give up. Yang ketiga saudara, waktu saya terbatas. Yang ketiga saudaraku, jangan membanding-bandingkan pasangan saudara. Belajar untuk puas dengan pasanganmu. Pastor dulu ketika istriku menikah, wah bodinya seperti biola dari Perancis. Sekarang setelah 10 tahun menikah jadi gentong. Segentong-gentongnya kan gentongmu tuh saudara.
Yang mengerti katakan amin. Jangan dibanding-bandingkan. Aminnya yang paling keras. Puas. Belajar mengucap syukur. Dengan apa yang Tuhan berikan. Pasangan yang Tuhan berikan. Gak ideal pun. Gak seperti Hyun Bin. Gak apa-apa saudaraku. Mungkin gak seperti Song Hye Kyo. Gak apa-apa saudara. Belajar jangan membandingkan. Kenapa saudara? Ketika saudara membandingkan. Yang muncul itu rasa gak puas. Betul ya Pak? Itu membuka celah. Akhirnya malah terbuka celah jadi ada godaan temptation, saudara. Godaan untuk selingkuh. Godaan untuk akhirnya saudara karena saudara nggak puas gitu. Tapi ketika saudara belajar untuk mensyukuri, ada anugerah di situ. Dengar ini saudara, tidak ada di dunia ini pernikahan itu sempurna. Pastor, kalau saya mau cari pernikahan sempurna di mana? Di sosmed. Kan? Kalau di sosmed sempurna saudara. Wah ulang tahun, wah dikasih surprise. Wah dibeliin apa. Saya tanya saudara, coba cek. Bahkan konten-konten seperti itu, behind the scene-nya, BTS-nya, behind the scene-nya itu enggak sempurna. Yang mengerti katakan amin. Itu konten. Wah suamiku dicium apa ini itu, belum tentu. Itu hanya ada di sosmed, saudara. Ketika saudara belajar mensyukuri, saya tuh belajar yang satu ini tuh dari papa mertua saya, saudara. Pastor Obaja. Pastor Obaja itu orang yang apa ya? Saudara mungkin berkata, pastor menikahi orang yang seperti itu, orang yang baik, ya gampang untuk bersyukur, jangan salah. Saya dengan Pastor Joy ya, saudara, sama-sama pengkhotbah. Pengkhotbah, kebayang nggak sih kalau pengkhotbah sama pengkhotbah bertengkar kayak apa, saudara? Itu seru loh. Kalau saudara misalkan bertengkar dengan suami nggak ngerti ayat, saudara keluarin jurus ayat. Lah kalau dua-duanya pengkhotbah, kan masing-masing, dengar ini saudara, masing-masing keluarga itu punya tantangan dan masalahnya sendiri-sendiri. Pastor Obaja, salah satu orang yang saya salut, saya angkat topi saudara. Dulu ketika masih pertama kali punya mobilnya tuh mobil pick up itu loh saudara. Pak Jo itu sering cerita sama saya, papa itu masa mobil pick up kok papa bilang, ini mobil terbaik di dunia katanya. Loh ya enggak lah, Mercedes tuh mobil bagus. Apa? Mobil apa? BMW atau mobil apalah. Masa pick up mobil seperti angkot kok dibilang terbaik. Tapi setelah itu saudaraku, Pak Obaja menikah, dia selalu mengatakan, istriku istri paling cantik di dunia. Anak-anakku, anak-anak terbaik di dunia. Saya ada di dalam saudara. Saya tahu what's going on. Saya angkat topi dengan papa mertua saya. Despite semua tantangan masalah boleh terjadi. Sampai detik hari ini dia tetap mengatakan, keluargaku, keluarga yang terbaik di dunia. Ucapan syukur mendatangkan anugerah, kekuatan itu turun atas hidupmu. Saya tutup dengan ini yang terakhir saudara, pemain musik boleh maju ke depan. Yang keempat, terus bertumbuh dalam mengasihi pasanganmu saudara. Saya bukakan satu ayat yang terakhir ya. Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-24. Saya bacakan buat saudara. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Tahukah saudara kata bersatu itu berasal dari bahasa aslinya itu dabak. Dabak itu artinya apa Pak? Dabak itu artinya to catch, to pursue, pursuing hard. Gitu. Dabak itu artinya untuk berusaha menangkap. Berusaha memperjuangkan sedemikian rupa untuk memenangkan hatinya. Tidak heran, masih ingat dulu zaman PDKT Pak? Loh, apa langsung istri jatuh cinta Pak? Loh kok bisa akhirnya jatuh cinta? Karena saudara dabak.
Betul? Wah, ditolak. Aku setia menanti. Gak dipeduliin. Wah, ada bunga mawar. Loh, kenapa saudara? Akhirnya dari yang gak cinta jadi cinta. Saya jarang saya tahu ada orang yang langsung cinta pada pandangan pertama itu ada. Tapi kebanyakan yang saya temukan, itu wanita-wanita selalu ngomong gini sama saya, Pastor tahu nggak? Ini tadinya tuh bukan selera saya loh. Ya pernah denger itu saudara? Pastor, ini bukan tipe ideal saya. Dulu tuh ngejar-ngejar saya tolak, Pastor. Lah kenapa akhirnya jatuh cinta? Dabak. Masalahnya setelah ketangkep, berhenti saudaraku. Udah ketangkap, bye-bye. Nggak dabak lagi. Boleh nggak hari ini, suami-suami halo? Kembalilah ke cintamu yang semula. Bagaimana kau perlakukan dulu calon istrimu? Jauh-jauh, hujan-hujan pun tidak peduli hujan. Api pun, banjir pun kulalui. Loh itu siapa yang bilang saudara? Nah sekarang habis menikah, Pak anterin ke gereja. Hujan terus, mama pergi sendiri. Loh lah ya gak heran tuh saudara, lah cintanya lama-lama kan turun saudara. Boleh gak ya pasangan-pasangan di sini keluarga Allah? Yuk dabak lagi yuk sama istrimu sama suamimu. Istrimu loh ya, jangan istri orang lain saudaraku. Dabak lagi yuk. Bagi saudara yang belum menikah, ingat ini baik-baik. Dabak itu bukan hanya di awal. Dabak itu bukan hanya untuk mendapat pasanganmu. Tapi perlakukan dia dengan cara yang sama bahkan setelah kau menikah puluhan tahun sekalipun. Saya bersyukur saya punya suami seperti Pastor Joe saudaraku dalam hal ini. Ada waktu-waktu I'm not always in my best gitu. Gampang mengasihi pasangan saudara ketika pasangan saudara itu ada at his or her best. Tapi enggak gampang ketika saudara melihat pasangan saudara itu ada di dalam keadaan terendah. Tapi yang saya salut dengan Pak Jo. Bahkan di tengah saya ada di dalam keadaan terendah saya. Dia selalu katakan ini ke saya. Suamiku, istriku selalu yang paling baik. Istriku selalu yang paling cantik. Istriku selalu yang paling hebat. Kadangkala saudaraku ada waktu-waktu ketika Pak Jo mengatakan itu ke saya ya. Saya rasanya bukannya senang tapi malah justru marah. Saudara. Karena saya tahu I'm my worst gitu. Saya ada di titik yang terendah saya dan I'm not always ini gitu saudara. Tapi Pastor Jo tahu satu hal ini. Untuk merusak pernikahan gak butuh waktu susah saudara. Kebun saudara itu ngerusaknya gampang kok saudara. Bukan apa-apa. Gak usah diapa-apain, rusak sendiri. Betul? Tapi kalau saudara mau menumbuhkan, dabak lagi. Bukan hanya dengan pasanganmu, keluargamu, orang tuamu, istrimu, dabak dengan Tuhan yuk. Boleh? Keluargamu gak pernah bisa kuat kalau dari dalam dirimu engkau tidak punya kasih yang mengalir. Dabak dengan Tuhan. Dia Tuhan yang empunya kasih yang tidak terbatas. Yuk bangkit berdiri sama-sama kita katakan. Kita pujikan lagu ini. Yesus Tuhan. Kasih-Mu Bapa memulihkan. Kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Sekali lagi yuk, sama-sama katakan izinkan kasih-Nya
siang hari ini mengalir, saudaraku. Engkau yang merasa kering hidupmu, oh biarkan itu mengalir. Bawa keluargamu, yes, masuk dalam rencanamu. Seumur hidup kami Tuhan, kami dan seisi keluarga kami mengiring Engkau sampai akhir. Jadikan rencanamu hanya untuk. Biar musik saja pujikan lagu ini. Saya tahu di masa-masa ini bukan masa yang mudah, saudaraku. Itu sebabnya saya percaya bukan satu kebetulan rema Tuhan di 2022 ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi waktu-waktu ini, saudaraku. Saya tahu satu hal, badainya akan keras. Sejak dari beberapa waktu ini, Pastor Joe itu sudah menyampaikan satu ayat ini. Tuhan kasih rema ini, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Badai boleh keras, saudara. Tapi boleh nggak saya minta satu hal? Ketika nanti badai itu datang, belajarlah menjadi seperti Tuhan Yesus yang bisa tidur di tengah badai. Itu sebabnya, while you still have time, perkuat yuk akar keluargamu dulu yuk. Bukan hanya keluarga jasmani, perkuat akar keluarga rohanimu yuk. Kelompok selmu. Perkuat akar keluarga di dalam pelayanan yuk. Tapi lebih dari itu, kuatkan akarmu dengan Tuhanmu. Sampai di satu titik, engkau bisa berkata, terlepas dari semua masalah itu, engkau bisa mengambil satu keputusan ini. Apapun boleh terjadi Tuhan, tapi aku mau katakan, mengiringmu, melayani Engkau Tuhan, seumur hidupku. Ini keluargaku Tuhan. Yesus, angkat kedua tanganmu saudaraku, sama-sama katakan. Sampai akhir kami menutup hayat kami. Yes. Come on. Yang terakhir saudaraku. Dan sekedar mati katakan. Menyembahmu. Morata karalala baya papa pasete karalala baya papa papa papa. Yesus Yesus Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, keluargaku Tuhan, hanya kedua tanganmu saudaraku, diberkati engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Happy marriage. Happy family. Amin. Desain awal yang seharusnya Tuhan rencanakan jadi atas hidupmu, diberkati engkau sehat sesehat-sehatnya saudaraku.
Masa depan yang gilang gemilang. Umur yang panjang. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Diberkati pelayananmu. Diberkati kesaksianmu. Pulang dengan membawa sukacita, damai, sejahtera Allah Bapa, saudara. Cinta kasih Yesus Kristus limpah dalam hatimu. Persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi katakan dengan suara yang paling keras.